Siu, kau sudah datang. Kenapa tidak beritahu dulu? Aku baru datang dan bertemu direktur rumah sakit, jadi sekalian bertanya tentang kondisi ibumu. Benar kan, Pak Direktur? Iya, benar. Kami hanya mengobrol sebentar. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini ya, sampai nanti, Pak Direktur. Tidak masalah. Memang sudah seharusnya. Silakan, kalian ngobrol. Saya permisi. Ayo. Ya. Ibu, jangan khawatir ya. Ibu itu orang yang beruntung. Pasti segera sembuh. Benar, Bu. Selama periode ini kerjasama dengan baik untuk dianalisis. Setelah donor ginjal cocok dan operasi selesai, akan baik-baik saja. Kondisi tubuhku seperti apa? Aku benar-benar sangat paham. Kali ini kalian jangan buang uang lagi ya. Mana bisa begitu? Aku dan Siu baru saja menikah. Ibu harus jaga kesehatan. Untuk menunggu menggendong cucu laki-laki. Benar. Xiaoyan benar. Bukankah kau ingin menggendong cucu laki-laki? Jadilah penurut. Ini bukan penyakit berat. Jangan bertingkah seolah kita akan berpisah selamanya. Iya. Aku belum menggendong cucu laki-laki. Iya. Aku menuruti apa kata kalian saja. Direkturku, Nyonya tahu baik-baik saja. Suli, aku berikan wewenang untuk gunakan semua koneksi grupku untuk cari donor ginjal yang cocok di dalam ataupun luar negeri. Baik, saya mengerti. Jika ada kabar, saya akan segera laporkan pada Anda. Dokter, bagaimana kecocokan ginjal antara saya dan ibu saya? Begini, sebelum membicarakan masalah kecocokan, golongan darah Anda dan orang tua Anda semuanya bermasalah. Apa maksudnya? Begini, orang tua Anda golongan darahnya A, sedangkan Anda golongan darahnya AB. Anda mengerti maksud saya? Maksudnya, saya bukan anak kandung mereka. Iya. Ini... Ayah, sebenarnya ada apa ini? Sudah bertahun-tahun dirahasiakan, tapi akhirnya ketahuan juga. Sebenarnya, ibumu tidak bisa memiliki anak. Kami tidak pernah punya anak. Di musim dingin tahun itu, cuacanya sangat dingin. Aku dan ibumu melihat seorang pria membuangmu di dekat tempat sampah. Saat itu aku mengejarnya, tapi tidak berhasil. Jadi maksudnya, aku anak yang dibuang. Malam itu terlalu gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Ayah, aku ingin tahu siapa orang tua kandungku. Aku ingin tahu kenapa mereka membuangku. Xiaoyuan, sekarang kau sudah dewasa. Ayah mendukungmu. Tapi untuk masalah ini, jangan beritahu ibumu dulu ya. Kesehatannya sedang tidak baik. Aku akan mencari waktu untuk memberitahukannya. Aku mengerti. Wansu, kita berdua sudah lama sekali tidak minum teh bersama. Perjalanan luar negerimu lancar. Lumayan. Hanya saja jet lag-nya belum hilang. Ini kau bawa Xiao kemari. Pasti untuk membicarakan cucuku kan? Kau ini, aku tidak bisa sembunyikan apa-apa darimu. Wansu, lihat. Kedua anak ini sudah tidak muda lagi. Masalah ini, menurutmu bisakah kita selesaikan dengan tuntas? Benar, nenekku. Aku benar-benar menyukai Xiu. Di masa depan, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Bukannya aku tidak mau. Tapi masalahnya Xiu ini terlalu keras kepala. Beberapa waktu lalu, tiba-tiba saja, dia mengabariku kalau dia sudah menikah. Apa? Ini tidak mungkin, kan? Duduk. Jangan begitu. Yuan? Kau kenal dia? Aku kenal dia.
Dia cuma tukang coding, programmer biasa. Dia tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Siu itu tidak mungkin tertarik padanya. Anda pasti sudah ditipu. Betul sekali. Benarkah? Xiao Nianchen, datang ke keluargaku mau mengamuk apa? Song Yuan itu suamiku. Dia muncul di rumah keluargaku. Ada hubungannya denganmu? Shio, jangan terus mengarang lagi. Kau mungkin bisa menipu nenekku, tapi kau tidak bisa menipuku. Song Yuan, kusarankan kau jangan bermimpi lagi. Kau dan keluargaku, 8 turunan pun tidak akan nyambung. Hanya keluarga seperti keluarga Xiao kami, keluarga besar kaya seperti ini, yang benar-benar sepadan dengan keluargaku. Kalau menurutmu begitu, berarti kau sudah puas main-main dan siap untuk menikah sungguhan. Song Yuan kau! Apalagi mantan-mantan pacarmu itu sudah kau bereskan semua. Misalnya Lin Suyao. Siu, kalau bicara soal Lin Suyao, kau juga kenal kan? Dia itu karyawan di perusahaanmu. Song Yuan, beraninya kau menyentuh dia? Kau ini kenapa sih? Dia ini istriku. Kenapa tidak boleh kusentuh? Song Yuan, berani kau merebut kekasihku. Hari ini aku akan menghabisimu. Xiao Nianchen, yang ku katakan waktu itu masih belum jelas. Siapa yang mau laki-laki seperti kau, yang busuk dan tidak berkelas? Siu, kau memilih dia. Kau malah membela Song Yuan. Kalau tidak membela dia, masa aku harus membelamu? Kau tidak waras ya? Siu, tangannya pasti sakit ya. Lain kali biar aku yang turun tangan. Siu, kau memilih Song Yuan. Bagaimana bisa dia lebih baik dariku? Keluargaku punya perusahaan. Aku ini anak orang kaya. Aku adalah presiden direktur sebuah perusahaan. Dalam hal apapun kau tidak setara dengannya. Mulai dari wajah, tinggi badan, kecerdasan emosional, intelektual berpikir, karakter, dan kemampuan. Semuanya kau kalah. Kalau masih berani mencariku lagi atau datang mengganggu Song Yuan, jangan salahkan aku kalau aku bersikap tidak sopan. Aku, bagaimanapun juga aku tetap lebih baik dari dia. Anak kurang ajar. Kau membuat keributan juga harus tahu batas. Demi menghormati nenekmu, aku izinkan kau keluar ruangan lewat pintu. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap ramah padamu. Bibi Chang, antar tamunya pergi. Song Yuan, urusanku denganmu belum selesai. Tunggu saja. Song Yuan, di sana ada rekan bisnisku yang baik. Aku sapa dia dulu ya sebentar. Silakan, aku akan jalan-jalan sendiri. Astaga, dekorasi ini. Setiap barang pasti harganya mahal ya. Dia orang terkaya di kota Changcheng. Kapan ya aku bisa bebas finansial? Hei, Song Yuan, bagaimana kau bisa di sini? Aku kesini untuk menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Chi. Memangnya mau apa lagi? Menghadiri pesta ulang tahun, Song Yuan. Keluarga Chi menginvestasikan ratusan bahkan ribuan proyek. Kau hanyalah salah satu yang sangat kecil, dan kau ingin menghadiri pesta ulang tahunnya. Pesta hari ini hanya keluarga elit yang berhak hadir. Orang sepertimu yang menyelinap masuk, ingin menjalin hubungan dengan keluarga Chi, memang selalu ada. Sebaiknya jangan terlalu berharap. Kalau begitu, kau juga bukan dari keluarga elit. Jangan-jangan kau juga menumpang seseorang untuk masuk. Kau, jangan bicara sembarangan. Lihat ini. Aku masuk dengan terhormat, masuk dengan undangan resmi. Undangan ya? Aku tentu saja gawat. Tadi aku memberikannya pada Siu. Kenapa? Bukannya kau punya? Tunjukkan kalau begitu. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Orang ini tidak punya undangan. Tolong keluarkan dia dari sini. Keluarkan. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Undanganku ada pada istriku. Dia... Sudahlah. Tidak punya ya tidak punya. Mengulur waktu juga percuma. Tuan, ini adalah pesta privat. Jika tidak memiliki undangan, Anda dilarang masuk. Aku diundang langsung oleh direktur Chi kalian. Kalau tidak percaya, kalian bisa menelpon dia. Anak muda. Kau pikir kau siapa? Masih bilang direktur Chi menelponmu secara pribadi. Jangan mengada-ngada. Tuan, silakan ikut kami. Jangan paksa kami untuk kasar. Apa yang kalian lakukan? Direkturku. Penipu kecil ini menyusup masuk dan aku menangkapnya. Lihat saja.
kau yang penipu. Dia adalah suamiku. Suami? Song Yuan adalah suamimu? Ada yang lebih penting tidak? Saya minta maaf. Tuan Ji, Apa begini cara kalian menyambut tamu? Pergilah. Terima hukuman kalian. Ya, baik Tuan Ji. Direkturku, lama tidak berjumpa. Tidak kusangka Anda sudah menikah. Pastinya orang di samping Anda ini Direktur Song, benar? Pendiri CU Song Xiang. Aku dengar belakangan ini Anda sangat terkenal. Setelah bertemu hari ini, benar Anda pemuda berbakat. Dan dengan direkturku kita ini, kalian sangat serasi. Anda siapa? Lupa memperkenalkan diri. Saya keponakan Jijang, pewaris masa depan grup Yuan Cheng. Tuan Ji, lihat ini. Diamlah. Masih belum cukup mempermalukan dirimu di konferensi internet. Cepat minta maaf pada Direktur Song. Direktur Song, maafkan saya. Sebenarnya investasi paman saya harusnya diberikan pada grup Tianyu kalian. Tidak disangka, Direktur Song berhasil menyalipnya. Sungguh membuat saya terkesan. Luar biasa. Teruslah berusaha. Jangan sampai hal yang sudah pasti lolos begitu saja. Kau mengancam kami. Oh, tidak. Saya masih punya banyak tamu yang harus saya sambut hari ini. Silakan dilanjutkan. Siu, Cili ini benar-benar pewaris keluarga Ci. Entah kenapa dia memberiku perasaan yang tidak nyaman. Dia hanya manajer umum di grup Yuan Cheng. Pewaris apa? Itu hanya gelar yang dia buat sendiri. Ciceng tidak pernah mengatakannya. Tapi belakangan ini, dia memang bertingkah semakin berani. Benar-benar menganggap dirinya tuan rumah. Lalu, Tuan Ci itu tidak punya anak. Dulu punya satu anak, tapi meninggal saat masih kecil. Di keluarga Ci, itu topik terlarang. Jangan membicarakannya. Oh, aku mengerti. Ayo pergi. Pelan-pelan. Terima kasih semuanya. Di tengah kesibukan kalian, masih sempat hadir di pesta ulang tahun nenekku. Hari ini, aku mempersembahkan karya kaligrafi sebagai ucapan selamat. Mohon disaksikan oleh kalian semua. Bagus. Bagus. Cucuku yang baik. Kau semakin dewasa sekarang. Tulisan Tuan Muda Ci begitu mengalir seperti awan dan naga. Tidak kalah dengan para ahli kaligrafi. Hebat sekali. Tulisan ini benar-benar mirip dengan karya Tuan Tau Yusuf. Persis sama, hampir dikira asli. Nenek, ini panjang umur. Maaf kalau kurang bagus. Ini kupersembahkan untuk nenek. Bagus. Jolie, ini ditulis dengan gaya tulisan Tuan Tahu. Aku suka sekali. Kau sangat perhatian. Terima kasih ya. Iya. Tau Yushu, bukankah itu kakekku dari pihak ibu? Tidak kusangka, Nyonya Ci ternyata adalah penggemarnya. Kau tertawakan apa, Song Yuan? Jangan bilang kau juga bisa kaligrafi. Li Mingqi, apa yang mau kau lakukan? Aku hanya mendengarnya. Tertawa begitu percaya diri. Kupikir dia juga bisa menulis kaligrafi. Tuan Muda Ci, Direktur Song juga bilang dia juga bisa menulis kaligrafi. Katanya lebih bagus dari tulisan Anda. Bagaimana kalau minta dia mencobanya?